Memperjuangkan kebenaran itu adalah harus, tapi harus dengan cara yang benar agar hasilnya benar. Memperjuangkan kebenaran dengan cara yang salah, maka hasilnya akan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Faqala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda al-ayat. Innal ladzina sak temene wong akeh yang tumuna kang pada ngumpetaken sapa wong ma ing perkara anzalna kang wis nurunaken sapa kita Allah bayane ma minal bayyinati saking pira-pira penjelasan hiya utawi bayyinat iku kulo saben-saben perkara anzala kang wis nurunaken hu ing mas sapa Allah Gusti Allah nurunaken alal anbiya ing atase pira-pira nabi wal huda lan petunjuk aima tegese perkara yuhda kang den gawe pitunjuk apa ma fi wujubi itba'ihi ing dalam wajib manut marang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal imani lan wajib iman bihi ing Kanjeng Nabi bayane minad dalail saking pira-pira dalil al aqliyati kang bangsa akal wan naqliyati lan bangsa nakal. Nakal itu dalil yang dari Allah berupa ayat-ayatnya. Kalau dalil akal itu dalil yang menggunakan akal. Jadi secara akal saja itu sudah masuk akal. Itu namanya dalil akal. Misalnya ketika kita jalan-jalan di pinggir kali lalu kita menemukan teropong kebo misalnya, maka secara otomatis akal kita akan mengatakan bahwa kebo itu ada walaupun kitanya beli ngedeleng kebo. Lagi jalan-jalan tiba-tiba ngedap teropong kebo. Nah, kira-kira yang terucap, aduh, kebo siapa ini, kan begitu ya. Walaupun kebonya tidak ada. Ini namanya secara akal masuk akal. Jadi dalil akal. Mimba lima ngumpetaken mimba lima bayana ing dalam sawise oleh jelasaken sapa kita Allah hu ing ma jelasaken linasi marang manusia airi bani Israil tegese maring bani Israil jelasaken fil kitab ing dalam fil kitab ing dalam kitab ayat Taurat tegese kitab Taurat ulaika iku khobar ina ya iku ulaika utai mengkon alladzina yaktumuna iku yal'anu nglaknati hum ing alladzina sapa Allah Gusti Allah ayu ba'idu tegese ngadoaken sapa Allah hum ing alladzina ngadoaken min rahmatihi saking rahmat Allah wa yal'anu lan nglaknati hum ing alladzina sapa allainuna pira-pira wong kang nglaknati ayas aluna tegese pada nyuwun sapa allain Allah ing Gusti Allah ayyana ing yen nglaknati sapa Allah hum ing alladzina wa yaquluna lan pada ngucap sapa allain al'an nglaknat tak mugi tuan nglaknati hum ing alladzina yaktumuna wa haula utai mengkono ya lain iku dawabul ardi piro-piro hewan rumangkane bumi kada iku kaya mengkono keterangan kala kada hale kaya mengkono keterangan wa haula dawabul ardi kala dawu sapa mujahid imam mujahid
Akhraja ngetakaken hu ing sapa Sa'id bin Mansur, Imam Sa'id bin Mansur wa ghairuhu lan wa qala lan dawuh sapa Qatadah Imam Qatadah wa Rabi' Imam Rabi' hum utawi alaik iku al malaikatu pira-pira malaikat wal mukminuna lan pira-pira wong kang iman. Akhraja ngetakaken hu ing keterangan sapa Ibnu Jurair. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan penjelasan, yang menyembunyikan petunjuk-petunjuk tentang sifat-sifat Kanjeng Nabi, tentang keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa Muhammad adalah nabinya Allah. Setelah mereka mendapatkan keterangan yang dalam kitab-kitabnya, mereka menyebutkan kebenaran itu, maka mereka akan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Siapa wong-wong sing melaknat itu? Nah, kalau menurut Imam Mujahid, orang-orang yang melaknat itu adalah dawabul ardi, hewan-hewan yang ada di bumi itu melaknati, gitu ya. Kalau menurut Imam Mujahid, siapa yang melaknati? Itu para malaikat dan orang-orang yang beriman. Itu kalau kita menyembunyikan penjelasan yang telah Allah berikan, yang telah Allah suratkan dalam kitab-kitabnya. Ini ayat ini adalah mengenai Bani Israel dan umat-umat Nabi Isa. Mereka menyembunyikan ayat-ayat yang ada dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang menerangkan kenabian daripada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menyembunyikan ayat-ayat yang menjelaskan kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka itu akan dilaknat oleh siapa? Oleh oleh hewan-hewan yang ada di bumi. Bahkan kalau Imam Qatadah itu dilaknat oleh para malaikat dan orang-orang mukmin. Kenapa? Karena mereka menyembunyikan kebenaran. Maka ini kebalikan daripada orang-orang yang alim, lalu dia mengutarakan ilmunya, lalu dia mengajarkan ilmunya. Orang-orang yang alim yang mengajarkan ilmunya, maka dia akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di bumi, makhluk yang ada di laut, dan makhluk yang ada di langit. Otong misalnya dia sudah ngaji, otong tuh bisa ikro, hatam ikro otong, hatam pak ngajarin siapa? Yang sudah akhir Mazazuli misalnya, ya hatam ditasih bener. Otong tidak mengajar, otong itu mengajarkan ilmunya ikro, maka otong akan dimintakan ampunan oleh makhluk yang ada di laut. Semua makhluk yang ada di laut membacakan istighfar untuk Kiai Otong. Lalu hewan-hewan yang ada di bumi, ya satuan semuanya juga memintakan ampunan ya kepada Allah untuk Otong, dan makhluk yang ada di langit semua memintakan ampunan. Inilah hebatnya orang yang alim yang mau mengajarkan ilmunya. Kebalikannya, orang yang mengerti ilmunya tapi menyembunyikan ilmunya, maka dia akan dilaknat oleh makhluk-makhluk yang ada di langit, makhluk-makhluk yang ada di bumi, seperti pendeta-pendetanya kaum Yahudi dan orang-orang yang tidak menyampaikan kepada umat mengenai ayat-ayat yang ada dalam kitab Taurat, ayat-ayat yang ada dalam kitab Injil mengenai penjelasan kebenaran daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagian ulama mengatakan maksud daripada ayat itu adalah seperti begitu. Ada lagi yang mengatakan bahwa al-bayinat atau wal-huda atau kebenaran di sini adalah sifatnya mutlak, semua kebenaran. Artinya siapa-siapa yang mengerti bahwa itu benar lalu dia menyembunyikan kebenaran itu, maka dia akan mendapatkan laknat dari makhluk yang ada di bumi dan makhluk yang ada di langit. Konon
Ya, nah sehingga kemudian memperjuangkan kebenaran itu adalah harus, tapi harus dengan cara yang benar agar hasilnya benar. Memperjuangkan kebenaran dengan cara yang salah, maka hasilnya akan salah. Jadi ibadah itu bagus, sholat itu bagus, benar. Tapi kono lo ya, klambiye oleh nyolong, misalnya lo sarungnya oleh nyolong. Nah, kira-kira apa itu lo? Nah, maka hal-hal kebaikan itu perlu diperjuangkan, tapi dengan cara yang benar, baik, maka hasilnya akan baik. Kebaikan diperjuangkan dengan cara yang salah, hasilnya salah. Konon, waduh aja ngotot dong, ya aja ngotot. Itu loh. Ketika kita menyembunyikan kebenaran, apalagi sampai memutarbalikan kebenaran, nah ini akan dilaknat oleh. Nah itu loh. Apa itu laknat? Laknat itu Allah menjauhkan orang itu dari kebaikan-kebaikan. Maka itulah ya, harus kita perjuangkan dengan cara yang baik, perjuangkan kebaikan dengan cara yang baik supaya hasilnya baik. Mohon kira-kira ilalatina angin wong akeh tabu kang pada tobat sapa wong. Nadamu tegese pada getun sapa wong alama fa'alu ing atase perkara fa'alu kang wis nglakoni sapa wong, kecuali orang-orang yang bertaubat karena melakukan hal-hal yang tidak benar. Ketun, ya Allah, ini kita wis bohongi bapak ya Allah. Loh, sekolah wong wis dibayaran tapi ngaku bayaran 1.000 dipae bedita. Ketun. Nah, orang maring-maring tobat. Terus orang cuman ketun wa aslahu. Lan gawe bagus sapa wong. Jadi orang bertaubat itu berniat tidak mengulangi perbuatannya, menyesal perbuatannya atas perbuatannya, kemudian dia wa aslahu, dia berbuat baik bil azami kelawan sejak ala ada bil audi ingatase ora anane balik maning, tidak bertaubat terhadap perkara yang tidak baik yang ia kerjakan, dan dia punya azam, punya niat untuk tidak melakukannya kembali. Itu namanya orang yang bertaubat. Wa bayanulan jelasaken sapa wong ma ing perkara katamu kang wis aparane ngumpetaken sapa wong ima. Para orang-orang yang telah menyembunyikan kebenaran bahwa ayat yang dalam kitab Taurat, ayat yang dalam kitab Injil yang telah mereka sembunyikan, ayat yang mengenai penjelasan kenabian Kanjeng Nabi Muhammad, Rasulullah Muhammad, lalu ia bertobat, tidak lagi-lagi, maka kebenaran itu atau ayat itu harus dijelaskan kepada manusia supaya seluruh umat itu tahu kebenaran-kebenaran itu. Orang seperti itu faulaika, maka utawi wong-wong kang wis tobat iku atupun rima tobat sapa ingsun Allah alaihim ing atase wong. Akbalu tegese rima sapa ingsun taubatahum ing taubate wong. Wa ana utawi ingsun iku at-tawwabu zat kang akeh nerima taubate. Ay al-qabilu tegese zat kang nerima li taubati man marang taubate wong. Kang tobat sapa wong. Ar-rahimu tur zat kang welas asih, ay al-mubalilu tegese kang banget-bangetaken fi nasyi rahmati ing dalem gelaraken welas asih liman marang wong mata kang mati sapa wong mati ala taubati ing atase taubate. Jadi kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahannya, lalu dia berniat untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang telah dikerjakannya, maka orang yang bertaubat seperti itu taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dia akan mendapatkan rahmat dari Allah. Apalagi kalau dia mati sudah dalam keadaan sudah bertaubat, maka dosa yang sebesar apapun setelahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Cirinya taubat itu
menyesal atas perbuatan salah yang telah dia kerjakan, dan tidak atau dia berniat untuk tidak melakukannya kembali konon, nah itu baru dikatakan bertaubat. Orang seperti ini mati dalam keadaan seperti itu bertaubat, maka dosa sebesar apapun dia akan mendapatkan ampunan Allah, karena Allah bersifat al-mubalik fi nasyir rahmat. Allah itu zat yang sangat menyebarluaskan kasih sayang. Allah itu zat ar-rahim yang maha kasih, maha